Oke, kenalin aku Haddad. Jadi di video kali ini aku akan jelasin materi seputar reparasi sepatu dan khususnya untuk reglue. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi, ini buat teman-teman yang masih belum tahu reglue sepatu itu kayak gimana sih. Nah, jadi reglue itu adalah pengleman sepatu. Nah, pengleman sepatu ini mungkin teman-teman sering ya ngelem sepatu, ngelem kertas, pakai lem ya mungkin pakai lem, pernah pakai lem Alteco, lem G, lem Korea dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman pasti menyatukan dua sisi atau dua layer gitu kan, set jadi satu gitu biar dia merekat. Konsep reglue tuh sebenarnya sama aja teman-teman, cuman yang bedakan itu tekniknya. Nah, nanti aku akan jelasin teknik yang dikhususkan untuk di pengeleman sepatu, karena reglue itu nggak sembarangan, lemnya juga nggak sembarangan, bahan-bahannya juga nggak sembarangan, jadi ada proses dan teknik khususnya. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang mau belajar reparasi, wajib diperhatikan teknik-teknik supaya hasil pengelemannya itu rekat, kuat, dan maksimal. Nah, selanjutnya kita bahas dulu bagian-bagian sepatu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nah sepatu itu ada terdiri dari beberapa bagian. Nah, bagian pertama ini adalah bagian upper. Ini sebutannya upper. Upper itu bagian atas. Nah, biasanya bagian upper itu bahannya kain, leather, kulit, kanvas. Contoh kayak sepatu Converse gitu juga bahan kanvas. Nah, ini bahannya dia campuran. Ini ada mesh, ada kulit sintetis. Ini bagian upper. Terus ini bagian outsole. Jadi satu kesatuan ini ada yang bilang sole, ada yang bilang outsole juga. Nah, outsole ini terdiri dari dua lapisan, teman-teman. Tapi tergantung sih, beberapa sepatu ada yang banyak lapisan, contohnya kayak ini. Tapi secara umum outsole ini terdiri dari bagian midsole-nya sama bagian luarnya nih, bagian karet bawahnya. Contoh misal outsole sepatu ini. Nah, ini kan ada bagian pilon. Jadi nama bahannya ini ban pilon yang warna putih, dan bagian karetnya bagian bawahnya. Nah, di pengeleman sepatu biasanya yang lepas itu seperti ini, teman-teman. Contoh ini bagian midsole, outsole-nya dan upper-nya. Ada juga nanti yang lepas bagian karet bawahnya. Nah, karet bawahnya ini eh, biasanya lepas juga. Jadi kalau misalkan pengeleman seperti ini pengeleman satu layer, karena yang lepas satu menempelkan dua bagian aja. Jadi ini satu layer aja yang ditempel. Kalau misalkan di bawahnya ini juga lepas, nah jadi nanti ada dua layer. Jadi dua layer yang harus dilem. Seperti itu. Nah, ini ada model sepatu yang seperti ini. Jadi ini namanya adalah Foxing. Foxing jadi mirip sepatu Converse, Vans, Patrobas dan lain sebagainya. Jadi dia itu model Foxing seperti ini, teman-teman. Jadi dia terdiri dari beberapa lapisan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, nanti ini kalau metode pemasangannya tuh bawahnya dulu dipasang, baru nanti bagian midsole-nya. Nah, midsole nanti dia keliling gitu, teman-teman. Jadi dia dari ini sih dari belakang, nanti dipasang, muter sampai balik lagi ke belakang. Nah, nanti kalau sepatu Converse itu ada tambahnya sini, bumper depan namanya. Di bumper depan sama nanti sini ada two cap bagian atasnya. Seperti itu. Nah, jadi nanti menyesuaikan aja dengan kondisi awal sepatu. Biasanya memang kita direparasi itu macam-macam jenis dan model sepatu. Jadi kita wajib tahu kondisi awal sepatunya. Contoh kayak misalnya sepatu ini, oh sepatu ini modelnya seperti ini, berarti ini kan tinggal tempel aja nih. Tapi kalau misalnya modelnya seperti ini, oh berarti dia eh, apa modelnya kayak keliling nih, keliling gitu. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman wajib tahu bahan-bahan material sepatu, terutama bagian outsole dan bagian upper. Nah, ini aku mau kasih contoh, ini yang paling sering banget. Ini adalah bahan pilon. Jadi pilon itu karakteristiknya dia itu putih seperti ini, teman-teman. Terus dia empuk. Nah, ini empuk. Nah, jadi ini ingat-ingat, ini adalah bahan pilon. Karena ini sering banget di sepatu running, itu pakai bahan pilon ini. Terus bagian bawah, ini adalah bagian rubber atau karet. Jadi biasanya buat sepatu running itu kan biar keset, jadi dia wajib pakai karet. Karena karet itu karakteristiknya dia lentur, kuat, dan keset, anti slip. Tapi kalau rubber itu bisa sih sebenarnya, tapi dia gampang terkikis. Nah, tapi kalau rubber ini kan kalau lebih tahan panas dia, ini teman-teman. Ada lagi, ini kurang lebih mirip pilon, tapi ini Eva. Nah, ini bahan Eva namanya. Dia kalau misalkan di teman-teman langsung pegang langsung, dia tuh kayak ada kayak spons lah, lebih mirip ke spons, spons sabun apa buat cuci piring itu lebih ke spons. Tapi kalau pilon ini dia lebih padat, teman-teman. Jadi kayak nggak ada pori-porinya. Tapi kalau Eva ini, bahan Eva yang putih ini, itu ada pori-porinya. Nah, outsole ini dia terdiri dari dua material. Jadi ini material rubber dan ini material Eva. Nah, jadi teman-teman wajib menganalisa, wajib bisa menganalisa ini bagian apa. Itu poin paling penting. Oke, ini udah tahu ini Eva, rubber, ini rubber pilon. Nah, terus ada lagi yang seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah model TPU. Nah, ini
rada karakteristiknya rada berbeda sedikit daripada pilon, tapi dia lebih hampir mirip juga, kurang lebih sama. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman langsung pegang bahannya dan lihat dari detailsnya, itu dia bahannya ini TPU. Nah, terus kalau misalkan bagian upper, ini teman-teman juga harus tahu, upper itu terdiri dari mesh. Mesh itu kayak model kain. Nah, contoh sepatu running kayak gini, ini bahan mesh. Terus dia kanvas, bahan kanvas itu seperti ini, sepatu Vans, Converse itu bahan kanvas kayak gini, teman-teman. Terus ini adalah model kulit. Nah, kulit ini contohnya dikasih sepatu pantofel itu leather. Nah, nanti leather ada leather sintetis, ada leather asli. Tapi itu nanti aja untuk membedakannya. Teman-teman nanti semakin sering megang sepatu pasti tahu kok bedanya asli sama yang sintetis. Nah, ini juga ada yang model rubber, full rubber nih teman-teman. Jadi ini soalnya full rubber, contohnya seperti ini. Jadi dia nggak ada pilonnya, nggak ada bagian empuknya. Nah, kalau ini kan ada nih. Jadi ini cocok buat running nih. Tapi kalau ini cocok buat sepatu casual kayak Adidas Samba seperti itu. Ini sepatu Puma, Puma Sweat itu cocoknya seperti ini teman-teman. Nah, sekarang tujuannya apa sih kita mengetahui bahan-bahan sepatu seperti ini? Nah, jadi tujuannya ini lebih ke teknis teman-teman, karena untuk hasil yang kuat, lem sepatu itu perlu yang namanya primer. Nah, cairan primer ini harus menyesuaikan dengan jenis bahannya. Jadi teman-teman nanti bakal ada beberapa primer yang mana itu harus sesuai pemakaiannya. Jadi nanti aku jelasin proses pengeleman dari awal sampai akhir seperti apa. Oke, jadi proses pertama pengeleman itu adalah pembersihan, teman-teman. Kenapa sih harus dibersihkan? Nah, karena sepatu itu kalau misalkan bekas eh, copotan atau sepatu yang sudah lepas, contohnya sepatu-sepatu seperti ini, teman-teman. Nah, ini tuh ada sisa lem sebelumnya dan ini harus wajib dibersihkan, teman-teman. Ini wajib bersih nih, bagian uppernya ini ada sisa-sisa lem. Nah, ini wajib dibersihkan dulu. Nah, ini sangat krusial banget karena pembersihan ini bagian paling paling penting supaya lem itu kuat. Kalau misalnya teman-teman langsung kasih lem, itu nggak bakal kuat. Seperti itu teman-teman. Jadi wajib benar-benar bersih. Bersihnya sampai kayak gimana sih? Bersihnya tuh sampai dapat bahannya, bahan dasarnya. Contoh sepatu nih rubber nih. Nah, misalkan ini anggaplah ini kan sol baru ya. Tapi kalau misalkan teman-teman dapat sepatu yang sudah lepas gitu, nah nanti pasti di sini ada sisa-sisa lem nih teman-teman. Nah, itu wajib dibersihkan dulu sampai benar-benar dapat dasarnya, dapat bahan rubbernya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan udah di buffing nih, udah namanya di buffing, sorry. Itu juga salah satu buffing. Buffing itu kayak dikasarin. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman amplas, amplas, nanti ada amplas, terus nanti diamplas di sini, nah dikasarin, nah itu teknik buffing namanya. Nah, jadi proses pertama pembersihan plus buffing. Nah, itu. Jadi diingat-ingat, teknik pertama pembersihan plus buffing. Kedua adalah pengolesan cairan primer, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah primer. Nah, primer ini adalah cairan sebelum diolesin lem. Jadi setiap bahan itu ada primernya sendiri-sendiri, teman-teman. Nah, ini contohnya primer khusus untuk bahan pilon dan EVA. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu bahan pilon, contohnya seperti ini dan seperti ini. Nah, ini contohnya bahan pilon, ini EVA. Nah, ini primernya apa? Ini primernya pakai nanti cairan ini. Nah, jadi nanti diolesin pakai kuas. Nah, ini cair bentuknya. Nah, nanti diolesin pakai kuas. Terus terus yang ini gimana? Ya ini rubber. Nanti rubber itu ada primernya sendiri. Nah, nanti model botol kecil, nanti di botol kecil seperti ini teman-teman. Nah, ini rubber, primer rubber. Nanti diolesin di bagian rubbernya. Jadi outsole ini terdiri dari dua primer. Nanti pakai dua primer. Jadi primer EVA sama primer rubber seperti itu. Jadi nggak bisa langsung diolesin primer yang sama, itu nggak bisa. Jadi prosesnya kita ulangin. Pertama pembersihan plus buffing, yang kedua ngolesin primer. Nah, primer ini setelah diolesin itu ditunggu kering teman-teman. Nah, kalau tunggu keringnya itu biasanya 2 sampai 5 menit seperti itu. Cukup dikipasin aja, nanti kalau misalnya udah diolesin cukup dikipasin, terus setelah itu nanti dipanaskan. Oke, nah tapi stop sampai situ dulu. Terus untuk bagian upper gimana? Nah, upper dia ada primernya lagi teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan ini udah dibersihkan, nah nanti diolesin primer. Jadi nanti diolesin primer, mengeliling seperti ini. Set, oke. Jadi mengeliling, olesin primernya. Nah, setelah diolesin primer, itu ditunggu sampai kering sekitar 2 sampai 5 menit. Setelah itu baru dipanaskan. Nah, nanti panaskannya pakai heat gun, teman-teman. Nah, ini ada alat namanya heat gun. Nah, heat gun ini buat ngepanasin bahan. Nah, tapi dia jangan sampai terlalu panas karena bisa bikin bolong, apalagi bahan mesh ini gampang bolong, teman-teman. Jadi hati-hati. Contohnya kayak bahan kain ini bisa banget bolong karena heat gunnya terlalu panas. Jadi jangan terlalu lama, jangan terlalu panas, jangan terlalu dekat, dan juga jangan
terlalu sebentar. Kalau terlalu sebentar dia nggak keaktifasi primernya, jadi nanti kurang kuat. Oke, jadi sedang aja. Estimasi sekitar 20 detik sampai 30 detik. Jadi digerakin nanti kalau misalkan dipanasin seperti ini. Jadi digerakin seperti ini. Ketika manasin. Oke. Nah, setelah dipanasin, itu kita langsung ngolesin lem. Nah, jadi nanti di sini ada khusus lem untuk sepatu. Nah, ini udah dipindahin ke sini lemnya. Nah, jadi lem ini nanti diolesin menyeluruh ya. Setelah jadi posisinya ini bahannya hangat, hangat agak panas gitu, hangat, terus sambil diolesin lem. Lemnya olesinnya merata dan menyeluruh. Jadi nanti bisa pakai tangan atau bisa pakai kuas. Jadi ngolesinnya menyeluruh seperti ini teman-teman. Nah, setelah diolesin lem secara merata, itu didiemin kurang lebih ya 5 sampai 5 menitan lah. 5 menitan. Nanti kalau misalkan sudah kering, baru dipanasin, baru nanti ditempel seperti itu. Nah, jadi proses lem kurang lebih kayak gitu. Jadi kedua sisi ini wajib kondisinya itu ada lemnya teman-teman, baru dia bisa nempel. Tapi kalau cuma satu sisi doang ditempel itu nggak bisa. Oke, jadi teorinya gitu ya. Jadi wajib dua-duanya ini ngikutin proses dari awal, pembersihan, buffing, primer, olesin lem, baru ditunggu kering, baru dipanasin, ditempel. Seperti itu. Nah, terakhir itu proses penempelan. Jadi nanti ada caranya proses penempelan. Sepatu itu baru bisa nempel ketika dipanaskan. Jadi sama nanti dipakai heat gun juga, dipanasin menyeluruh, jangan terlalu panas dan jangan terlalu lama, jangan terlalu sebentar juga. Nah, kalau udah dipanasin, kedua sisi sama-sama posisinya hangat ini, baru pelan-pelan ditempel gitu teman-teman. Nah, untuk teknik penempelannya itu ada khusus tersendiri, tapi nanti itu seiring teman-teman mau berlatih, nah nanti dapat feel-nya sendiri. Jadi menempel sepatu itu juga lumayan butuh ketelitian karena memang harus rapi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman miring dikit aja, misal kayak gini, miring kayak gini, atau ada bagian yang misal bagian ini terkeluar nih, nah ini kan nggak rapi nih teman-teman. Teman-teman harusnya harusnya seperti ini yang rapi, nanti teman-teman malah bengkok gini, miring gini. Nah ini akibatnya teman-teman wajib ngebuka semua, jadi harus dibuka semua, baru dibersihin ulang lagi, jadi ngikutin proses dari awal lagi. Nah seperti itu. Jadi supaya tidak lama, teman-teman wajib ketelitian, wajib fokus. Jadi kerjanya nanti wajib fokus, ininya di bener-bener apa diperhatikan. Ini kan ada bekas apa namanya, bekas lem sebelumnya. Nah ini kalau misalnya teman-teman kalau dari apa langsung lihat itu nanti di sini ada bekasnya, bekas lemnya. Nah itu diikutin dan bener-bener eh, disesuaikan lah. Nah, jadi supaya dia hasilnya presisi, presisi plus kuat. Jadi pinginnya itu sebenarnya tujuan akhirnya lem itu yang penting presisi dan kuat seperti itu, dan juga nggak ngerusak. Ada beberapa kasus kalau misalkan ketika ngebersihkan itu sampai belepotan atau ngolesin lemnya itu belepotan, nah itu juga kurang bagus teman-teman. Tapi nanti eh, teman-teman harus fokus dan teliti ketika mengerjakan sepatu seperti itu. Nah, sekarang aku mau jelasin alat-alat yang dipakai di pengeleman. Pertama ini adalah mini bor. Jadi mini bor ini mata bor ini bisa diganti-ganti menyesuaikan dengan eh, bagian sepatu yang mau dibersihkan. Nah, ini untuk pembersihan dan buffing. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalkan ngebersihin sepatu, nah itu pakai ini bornya. Jadi biar cepat. Nah, kita tuh nggak pakai amplas karena amplas itu terlalu lama. Jadi kita nanti pakai mini bor ini. Ini mata bornya bisa diganti-ganti, nanti bisa menyesuaikan dengan yang dibersihkan. Oke, alat selanjutnya itu heat gun. Tadi heat gun udah jelasin untuk memanasin setelah di primer dan juga setelah di lem. Terus heat gun juga bisa kalau misalkan teman-teman mau ngelepas foxing kayak gini. Nah, itu bisa dipanasin dulu, dipanasin baru ditarik sambil dilepas. Seperti itu. Itu bisa juga karena lem kalau kepanasan itu bisa lepas dia. Oke. Selanjutnya ada kuas. Nah, jadi nanti kuas ini untuk ngolesin primer cair. Yang cair itu seperti ini ya, pokoknya dia kayak air gitu teman, lebih cair banget. Tapi kalau misalkan lem sama primer upper itu biasanya pakai tangan. Kenapa? Karena dia wajib benar-benar bersih, nggak boleh tercampur dengan cairan-cairan lain. Karena kenapa, kalau misalnya nyampur dia itu jadinya nggak kuat teman-teman, karena kuasnya itu kadang kita pakai buat campur-campur sana sini, jadi nanti kuasnya juga kotor kayak gitu. Jadi nanti disarankan pakai tangan aja langsung, jadi langsung diolesin kalau pas lem sama primer. Itu aman aja sejauh ini, aku pakai lem sama primer upper itu aman aja, langsung pakai tangan. Nah, selanjutnya ini ada jepitan. Jepitan ini buat apa? Nah, ini bukan buat ngepres teman-teman, tapi dia buat apa namanya, ngebuka. Jadi misalnya ada sepatu, anggaplah ini sepatunya teman-teman, sepatu yang lepasnya sebagian. Nah, misalnya lepasnya sebagian nih, seperti ini lah anggaplah. Nah, nanti kita bisa buka seperti ini, terus kita tahan kayak gini. Kenapa harus diginikan? Supaya
ketika diolesin primer kedua sisi, ini diolesin primer atau lem, itu nggak boleh nempel dulu teman-teman. Jadi wajib kering dulu, baru dipanasin, baru ditempel. Kalau misalkan dia udah nyatu ketika diolesin, nah itu juga salah satu faktor yang bikin lem itu nggak kuat, karena dia nyampur. Primernya itu nggak boleh nyampur, jadi harus tunggu kering, dipanasin, diolesin lem, itu masih nggak boleh nyatu. Nah, nanti kalau udah kering baru dipanasin lagi, nah baru ditempel. Seperti itu. Oke, nah ini teknik pegang bor. Jadi tangan teruncuknya ini wajib di apa namanya? Di on off-nya. Nah, jadi nanti megangnya gini. Kenapa? Supaya nanti kalau misalkan ada apa-apa bisa langsung cepat matikan. Jadi misal ngebor terus set, ada apa-apa langsung langsung matikan di sini. Jadi ini wajib standby tangan terunjuk. Terus megang bornya seperti ini. Nah, jadi gini teman-teman. Ya kalau misalkan teman-teman nyaman seperti ini ya bisa juga sih, tapi aku biasanya kayak gini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau seperti ini ya bisa juga sih. Jadi biar lebih enak, lebih nyaman. Ini bisa juga. Tapi kalau misalkan ada apa-apa ya bisa tinggal dilepas aja sih. Tapi kalau aku seperti ini. Nah, nanti megangnya seperti ini. Terus misal anggaplah ini permukaan ya. Ini anggaplah, nah misal kayak gini nih. Nah, ini anggaplah udah kotor dan ini masih banyak lemnya. Nah, ngebersihinnya itu ya udah tinggal digesek ke sini, dibersihin. Ya pokoknya dari aku biasanya dari samping. Jadi sampingnya dulu dibersihkan atau dari sini tengah. Jadi ini kayak dibagi dua. Nanti yang sisi kanan dulu dibersihkan. Nah, jadi nanti lemnya itu dibawa ke pinggir. Jadi sisa apa nanti kan pas dibersihkan itu ada sisa-sisa lem. Nah, sisa-sisa lem itu bisa dibawa keluar. Dan nanti begini teman-teman. Biasanya aku kayak gini nih. Jadi gini jadi lurus baru kayak tinggal dorong ke bawah gini. Nah, gini. Nah, seperti ini. Intinya kayak gitu. Nah, nanti didorong dari tengah ini ke samping, keluar gitu. Jadi nanti sisa lemnya ada di samping sini. Terus utamakan, nah bagian paling penting dari pembersihan itu bagian samping-sampingnya teman-teman. Nih, bagian pinggir-pinggirnya teman-teman. Ya sebenarnya tengah itu juga bersih nggak apa-apa sih ya, itu lebih bagus. Tapi bagian yang diutamakan itu yang wajib bersih banget itu bagian sampingnya sini teman-teman. Kenapa? Karena nanti ketika ditempel itu kan yang paling kelihatan lem itu kuat enggaknya kan bagian ujungnya dulu. Kalau misalkan ujungnya udah ngebuka dikit, nah itu dipastikan itu gampang buat dibuka kayak gini. Jadi makanya biasanya aku saranin buat teman-teman, misal ngebersihin upper nih, ngebersihin upper itu bagian pinggirnya dulu, bagian yang nempel paling luarnya dulu yang dibersihkan. Itu yang wajib dibersihkan benar-benar bersih. Terus yang tengah-tengah gini mah, ya ini cukupnya aja, nggak usah terlalu bersih banget, nggak usah terlalu yang sampai benar-benar hilang semua itu enggak. Tapi yang diutamakan yang sampingnya ini teman-teman. Nah, ini wajib banget bersih seperti itu. Karena untuk mencapai kerapian dan presisi itu butuh eh, bagian samping yang bersih dan kuat. Nah, seperti ini. Ini kalau misalkan kayak gini kan ini rapi nih. Kalau misalkan ini lengket nih teman-teman. Nah, aku inginnya seperti ini yang presisi dan rapi. Tapi kalau ngebersihinnya eh, kurang bersih atau kurang presisi, itu ya, ya hasilnya juga bakal nggak rapi. Nanti ujung-ujungnya banyak bakal ngenambal. Ngenambal itu kayak teman-teman ini udah ngelem semua nih, set, tapi di beberapa sisi masih ada yang lepas. Nah, itu harus ditambal. Kalau memang lem yang lain masih kuat, tapi ada beberapa sisi yang lepas, nah itu ditambalnya langsung dari samping teman-teman kayak gini. Tapi itu juga memperlama pengerjaan. Jadi kalau bisa sekali kerjain langsung tempel dan langsung kuat seperti itu. Nah, biasanya setelah penempelan itu kita di press. Nah, nanti di sikat itu ada mesin press. Nah, mesin pressnya nanti jadi sepatu ini wajib dimasukin namanya sulas. Nah, nanti sulasnya dimasukin baru nanti di press sama mesin press. Jadi nanti ini dikencengin. Tapi ada beberapa sepatu yang nggak disarankan pakai mesin press. Contohnya sepatu-sepatu yang bahannya sudah rapuh, terus ada udaranya seperti ini nih. Nah, ini kan model yang ada udaranya teman. Nah, ini hati-hati banget kalau ketemu sepatu seperti ini, karena ini kalau bocor, nah ini udah nggak berfungsi lagi apa namanya empuknya nih teman-teman. Kayak pegasnya tuh udah nggak berfungsi lagi, jadi dia bocor. Beda sama kayak ini. Kalau ini kan aman aja, walaupun dia apa namanya ketusuk, ya dia nggak bakal bocor, tetap empuk ini, karena beda ini. Nah, oke. Jadi itu poin pertama, paling di bagian paling bersih, bagian pinggirnya itu wajib bersih, bagian outsole dan bagian uppernya itu juga wajib bersih. Nah, beberapa kesalahan yang bikin lem sepatu itu nggak nempel kuat. Pertama, pembersihannya itu kurang bersih, masih ada sisa lem lama. Terus ya antara upper sama outsole-nya itu ada yang pasti kurang bersih, itu biasanya bikin eh, lem itu nggak kuat. Yang kedua, primernya salah teman-teman. Jadi misal kalau teman-teman nggak tahu, oh ini teman-teman misal pakai primer rubber, bahan pilon ini teman-teman anggapnya nih karet, terus teman-teman pakai rubber, ya itu bikin nggak kuat juga, karena memang primer itu khusus
bahan tertentu gitu. Memang wajib diingat dan dihafal. Tapi nanti makin selama ngerjain sepatu makin sering tuh makin hafal sendiri kok. Mana rubber, mana pilon, mana EVA, mana TPU, mana upper gitu-gitu. Jadi itu wajib diingat. Kalau misalkan salah itu bisa bikin lem itu nggak kuat dan akhirnya ngulang dari awal. Terus yang ketiga itu ngolesin lemnya itu nggak rata teman-teman. Nah, ngolesin lem itu wajib rata teman-teman, apalagi bagian pinggir-pinggirnya ini. Percuma teman-teman udah bersih, tapi pas ngolesin lemnya tuh nggak rata, nggak sampai pinggir sini. Nanti malah ada yang kesisa, bagian samping sini masih ada yang nggak kena lem. Nah itu kalau nggak kena lem ya gimana ya? Ya nggak lengket, karena wajib kedua sisi yang mau ditempelkan itu wajib kena lem supaya dia nempel lengket jadi satu. Jadi wajib dua sisi. Kalau cuma satu sisi aja yang kena lem itu nggak bakal nempel teman-teman. Seperti itu. Oke. Terus yang keempat itu dari segi pemanasan heat gun. Jadi heat gunnya tuh apa ya? Mungkin kalau durasinya 210 sampai 30 detik aja teman-teman. Dan itu misal sepatunya nah, nanti di merata ya harus merata panasnya. Jadi kurang lebih 20 sampai 30 detik di heat gun terus. Tapi agak cepat ya. Jadi heat gunnya agak cepat. Jangan terlalu lama dan jangan diem gini. Kalau diem gini nanti yang panas tuh bagian sininya. Nah ini ya kalau misalkan outsole kuat ya, tapi kalau bahan kain kayak gini, ini bakal bolong teman-teman. Sempat di ikat-ikat itu kejadian sepatu banyak yang bolong karena heat gun itu didiemin gini dan kelamaan. Nah kalau diem gini ini pasti bakal bolong karena ini nggak kuat kain, kebakar dia. Jadi nanti cepet heat gunnya. Nggak apa-apa dekat, tapi ya jangan dekat banget ya paling segini lah kira-kira. Nah agak cepet gini. Jadi kayak teman-teman pakai hair dryer, nah begini teman-teman, kita harus cepet. Dan menyeluruh ya, wajib anget semua sisi. Yang mau dilem itu wajib dipanasin. Oke. Terus pas penempelan, nah pas penempelan itu juga harus sekali sekali percobaan aja teman-teman. Nggak bisa teman-teman ulang 2 kali, 3 kali itu nggak bisa. Biasanya tuh percobaan kedua, ketiga itu biasanya gagal. Kalau maksudku ini ya, ketika teman-teman sudah ngolesin lem kedua sisi, terus teman-teman coba tempel, udah dipanasin ya, ini posnya udah lagi anget nih, dipanasin, coba teman-teman nempelin. Nah, anggaplah di sini salah nih, terus teman-teman ngulang lagi, angkat lagi. Nah, biasanya yang kedua itu udah pasti nggak bisa, nggak kuat, karena lemnya tuh udah sebelumnya udah nempel gitu, terus tapi teman-teman tarik. Nah, itu biasanya nggak kuat. Jadi pas penempelan terakhir itu memang sekali percobaan aja kalau bisa. Makanya pas penempelan itu salah satu hal yang lumayan sulit juga, tapi nanti teman-teman kalau udah terbiasa gampang kok. Jadi tinggal apa namanya dipastikan kanan kirinya itu sesuai gitu, presisi lah. Nanti pelan-pelan dari depan, kanan kirinya dicek sampai belakang apakah udah pas. Set. Nah, kalau misalkan udah pas, nah nanti dia hasilnya rapi, presisi seperti itu. Terus kesalahan selanjutnya, biasanya teman-teman kuasnya itu nyampur-nyampur, kadang buat cair primer, kadang buat lem, terus digabung pakai kuas. Karena kalau lem campur primer yang masih basah itu jadinya dia tuh kayak pelunak lem, jadi lemnya jadi nggak kuat seperti itu teman-teman. Nah, jadi makanya biasanya aku kalau pakai primer itu pakai kuas, jadi ngolesin di bahan-bahan pilon, EVA itu pakai kuas. Nah, nanti ketika ngolesin lem itu pakai tangan. Nah, pakai tangan itu juga bisa ngerasain bagian pinggir-pinggirnya ini, jadi lebih feel-nya lebih dapat lah. Oh ini ngerasa udah kena nih, udah kena lem nih. Jadi pakai tangan lebih enak gitu. Jadi bisa dapat feel-nya. Ini udah kena apa belum. Jadi teman-teman wajib ingat-ingat dan pahamin lagi. Nah setelah ini ada soal. Jadi teman-teman bisa ngisi soal. Jadi buat meng-recall aja. Kalau misalkan teman-teman lupa bisa nonton lagi. Pokoknya sampai teman-teman ngerasa pede baru teman-teman submit soalnya ya. Karena itu soalnya sekali percobaan aja. Jadi ya jadi itu cara reparasi sepatu. Jadi buat teman-teman semoga teman-teman bisa mengikuti tesnya dan lolos.